Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, untuk memeriahkan malam Hari Raya kedua, ribuan warga dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan tradisi unik membakar meriam karbit di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Kegiatan ini merupakan tradisi unik turun-temurun. Untuk memeriahkan malam Hari Raya kedua, ribuan warga tumpah ruah di berbagai daerah hadir untuk menyaksikan tradisi untuk membakar meriam karbit di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Warga memadati sepanjang jalan menuju lokasi Desa Ari. Di lokasi meriam rakitan dari rum bekas warga mulai terlihat berjejeran di pinggir sungai. Meriam ini nantinya akan dibakar bersahutan seperti perang aslinya. Salah seorang warga mengatakan kegiatan tersebut memiliki sejarah yang begitu panjang dan bukan hanya untuk senang-senang. Tradisi ini berawal dari perang melawan penjajah yang menggunakan alat berupa meriam dan budi trieng sampai menjadi tradisi hingga saat ini. Pasca perjanjian damai, warga setempat semakin antusias membakar meriam bambu. Warga setempat menyumbang dana untuk keberlangsungan tradisi ini. Dana yang terkumpul dari warga maupun pemuda rantauan yang pulang ke daerah saat Lebaran. Bakar meriam ini udah bisa dicontohkan sama yang lain lah istilahnya. Untuk desa-desa lain memang di sinilah tradisi yang paling fenomenal. Itu anggaran pengadaan karbitnya di mana nih Pak? Anggaran kita sistem gotong royongan. Jadi patungan, toko-toko yang pada lagi mudik, jadi partisipasi orang luar ya insya Allah sangat luar biasa antusias. Acara ini sangat dinanti-nantikan oleh warga setempat dan daerah lain. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang membludak setiap kegiatan digelar. Dari Kabupaten Pidi, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan warga berebut gunungan dalam tradisi gerebek atau gerebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta. Warga percaya berkah akan melimpah jika mereka berhasil mendapatkan gunungan warga berebut gunung berisi hasil bumi tersebut. Rebutan pegunungan dalam tradisi gerebek Syawal untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri digelar Keraton Yogyakarta di halaman Masjid Gede Kauman. Ratusan warga yang sejak pagi memadati lokasi langsung maju dan berebut gunungan yang berisi hasil bumi tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka nekat naik ke atas gunungan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tradisi gerebek Syawal tahun ini kembali bisa digelar secara semarak setelah 3 tahun sebelumnya hanya berlangsung terbatas karena pandemi COVID-19. Tak hanya dari Yogyakarta saja, warga dari luar kota yang tengah singgah atau berwisata di Jogja pun ikut menyaksikan dan menyemarakan gerebek Syawal ini. Warga meyakini akan mendapat berkah jika berhasil mendapatkan gunungan tersebut. Bu, dapat apa nih Bu? Dapat apa? Iya, Pak, nggak tambah pegel. Ini buat apa nih Bu rencana Bu? Nanti dimasak sampai rumah. Dimasak sampai di rumah? Yang pegelnya disimpan. Tiap tahun ikut Bu ya? Iya. Ikut rebutan ini. Kenapa Bu ikut Bu? Kalau berkah dari Kalau masih berkah. simpan. Ini dapat bunga, Ya. dapat ini. Cabai juga. Iya, Ini untuk apa Bu nanti Bu? itu di warung. Kan jualan biar dapat berkah. Oh, biar dapat berkah. Tradisi gerebek Syawal sudah digelar sejak zaman Kerajaan Mataram. Ditandai dengan keluarnya 10 bregodo prajurit dari bangsal Ponconiti yang membawa 7 gunungan keluar keraton. 2 dari 7 gunungan dibawa ke bangsal Kepatihan dan Kadipaten Pakualaman untuk diperebutkan warga. Sedangkan 5 gunungan sisanya dibawa dan diperebutkan di Masjid Gede Kauman. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran hari kedua kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati wisatawan. Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Puncak Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat macet total. Kendaraan roda 4 dari arah Jakarta mengantri sejak pagi. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem satu arah atau one way secara situasional. Sedangkan sistem ganjil genap saat ini tidak diberlakukan.
Baik, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, sudah terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi dari sana. Halo, selamat siang Faisal. Bagaimana situasi lalu lintas di hari kedua Lebaran? Apakah sudah terjadi kepadatan di sana? Ya baik, selamat siang Baby Stefan dan juga pemirsa. Memang jika dibandingkan pada pagi tadi, untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini sudah agak sedikit lengang. Bahkan dari pantauan kami sejak pagi tadi ini sempat terjadi kemacetan atau macet total. Bahkan dari pantauan kami dari pintu ataupun di gerbang tol exit Ciawi ini antrean kendaraan sudah mulai terlihat. Dan untuk mengetahui bagaimana antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kepadatan yang terjadi di Puncak Bogor, sudah bergabung bersama kami Kapolres Bogor AKBP Iman Imandini. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Pak, ini antisipasi apa nih Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kepadatan puncak pada hari ini Pak? Hari ini hari kedua Idul Fitri ya. Destinasi wisata yang ada di sepanjang jalur puncak terjadi peningkatan pengunjung, sehingga kendaraan yang masuk ke wilayah jalur puncak dari tadi pagi cukup meningkat signifikan, sehingga kami memberlakukan rekayasa one way ke arah atas. Dan saat ini sudah mulai terlihat roda terus berputar ya. Dari pagi juga kendaraan tetap terus berjalan, roda berputar, dan rencananya nanti jam 12 melihat situasi dari wilayah Cianjur yang akan mengarah ke Jakarta juga cukup padat. Nanti jam 12 siang kami akan berlakukan one way ke arah Jakarta. Sehingga saran kami kepada masyarakat yang akan mengarah ke jalur puncak di atas jam 12 siang untuk menghindari jalur puncak. Karena kami akan tutup yang ke arah puncak dan kami akan berlakukan one way ke arah Jakarta. Oke baik Pak, kemudian tadi pagi kan sempat diberlakukannya sistem ganjil genap ya Pak ya. Masyarakat memang banyak yang belum tahu nih Pak, jika diberlakukan sistem one way ini apakah ganjil genap tetap berlaku Pak? Sebenarnya kami sudah mensosialisasikan setiap minggu juga ya, kami berlakukan setiap one way diberlakukan, ganjil genap kami tidak berlakukan. Karena ganjil genap itu hanya kami berlakukan untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke area wisata di jalur puncak. Ini diberlakukan dalam kondisi normal. Namun ketika kepadatan cukup meningkat, untuk menguras arus yang ada di atas, kami akan berlakukan one way. Dan pada saat berlaku one way, maka ganjil genap tidak berlaku. Oke baik Pak, kemudian untuk jam-jam yang memang cukup padat ini banyak masyarakat naik ke atas, di pukul berapa sih Pak? Pagi hari tadi cukup banyak naik ke atas, nanti turun ke bawah setelah jam 12. Kemudian Pak, baik jika memang diberlakukan one way untuk ke arah bawah, apakah akan begitu lama Pak diberlakukannya seperti one way ke arah atas Pak? Situasional, karena melihat dari kondisi jalur. Kalau memang 1 jam selesai, kami akan normalkan. Tapi kalau membutuhkan waktu yang lebih panjang, selama di jalur tersebut masih berdasarkan pantauan dan asesmen kami di jalur belum memungkinkan untuk dinormalkan, maka akan kami maksimalkan untuk dikuras melalui rekayasa one way. Pak, izin jika boleh tahu, ini ada berapa petugas sih Pak yang disiagakan sepanjang jalur Jalan Raya Puncak ini Pak? Kalau untuk di sepanjang jalur puncak sendiri ya, khusus puncak, itu kami siagakan 200 personil yang tergelar dari mulai pos Gadok sampai dengan perbatasan Cianjur. Nah nanti dari puncak pas ke sana, masuk wilayah Cianjur, kami terus berkoordinasi juga dengan Polres Cianjur. Kemudian Pak, untuk jalur balik nanti atau jalur dari atas ke bawah ini diprediksi penumpukan akan terjadi pukul berapa Pak? Ini sekarang sudah terlihat dari mulai puncak pas ke sana, karena wilayah Cianjur sudah mulai kelihatan padat. Jadi nanti jam 12 akan kami one way-kan ke arah Jakarta. Oke baik Pak, terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, memang saat ini pihak kepolisian
sudah memberlakukan sistem satu arah atau sistem one way dari arah Jakarta menuju ke puncak ataupun ke atas. Tadi kami sempat berbincang dengan Kapolres Bogor AKBP Iman Imaduddin mengatakan bahwa sistem one way menuju ke arah puncak ini diperkirakan akan selesai pukul 12 siang nanti, tapi situasional dan akan nanti diberlakukannya sistem one way dari arah bawah, dari arah atas maksud kami menuju ke arah bawah. Dan tadi pagi juga sempat diberlakukannya sistem ganjil genap yang diberlakukan dari pagi hari hingga pukul 8, dan setelah itu pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor memang memberlakukan sistem satu arah atau sistem one way menuju ke arah atas ini dikarenakan tadi situasinya pada pagi hari sekitar pukul 7 hingga pukul 10 pagi ini cukup padat atau bisa dikatakan macet total. Dan sepertinya pemirsa memang kawasan puncak Bogor Jawa Barat ini merupakan salah satu tempat wisata favorit untuk masyarakat untuk menghabiskan waktu liburannya. Ya, sementara demikian Baby dan Stefani kembali ke studio. Terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.